Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid At-Tasamuh yang berbahagia. Bapak Ibu tahu nggak apa artinya At-Tasamuh? Ya? Ya, betul. Ibu kok tahu? Oh, perlu disampaikan ya. Ya, betul. At-Tasamuh itu toleran, saling menghormati. Baik Bapak Ibu, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemarin kita sudah sedikit mempelajari tentang muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin apa artinya, Bu? Taman-tamannya orang saleh. Nah, kemarin sudah kita mempelajari muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini oleh pensyarahnya diberi judul Babul Ikhlasi wa ihdharin niyati fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan perlunya menghadirkan niat di semua amal, di semua perbuatan dan juga semua perkataan, baik yang terlihat maupun yang tidak, baik yang muncul maupun yang tidak. Contoh perkataan yang tidak terlihat, maksudnya yang tidak kelihatan apa? Perkataan dalam hati. Kemudian sebaik perbuatan yang terlihat seperti salat, apalagi seperti bersedekah, itu kelihatan. Nah, yang pertama pensyarahnya menyebutkan firman Allah yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu ayat pertama yang disebutkan oleh penulis, yang berarti tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya mereka itu menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama Allah yang lurus, dan supaya mereka itu mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yang dimaksud mereka adalah kita semua kaum muslimin. Tetapi yang perlu kita garis bawahi yang penting adalah liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Itu yang pertama kita catat. Ayat yang kedua beliau sebutkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu takwa dari kalian semua. Ini berkaitan tentang kurban, tentang menyembelih kurban. Maksudnya darahnya, dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak minta itu. Tetapi yang Allah inginkan dari kita apa? At-taqwa minkum, ketakwaan dari kita. Nah, salah satu bentuk takwa adalah kita berkurban ketika sudah mampu. Itu salah satu bentuk menjalankan takwanya.
Ayat berikutnya berbunyi, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Artinya, katakanlah Muhammad, maksudnya Nabi kita disuruh untuk mengabarkan kepada kaumnya, kepada umatnya, in tukhfu ma fi sudurikum, jikalau kamu menyembunyikan apa yang ada di dada kamu, disembunyikan, au tubduhu, atau ditampakkan atau disampaikan atau diucapkan, ya'lamhullah, Allah mengetahui. Maksudnya sesuatu baik itu kita simpan dalam hati atau kita ungkapkan, itu Allah tahu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan niat? Syekh Saleh Al-Utsaimin di kitab ini menyebutkan bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Kemudian hadis yang pertama, hadis yang nomor 1 di kitab Riyadhus Shalihin berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Umar, sahabat Nabi yang bernama Umar. Beliau itu pemimpin kaum muslimin yang keberapa, Bu? Yang keberapa? Yang kedua. Jadi ketika Rasulullah masih hidup tuh, umat muslim itu semua di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada masalah, semua mengadu ke Rasulullah. Ketika tidak tahu, minta fatwa ke Rasulullah. Ketika ada musuh, ada masalah, laporan ke Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, diganti oleh siapa? Abu Bakar. Oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar itu bapaknya Ibunda Aisyah. Nah, Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar wafat, digantilah dengan sahabat yang bernama Umar, yang gagah berani, yang sangat pemberani. Beliau ketika itu pernah bertanya kepada saudarinya, di mana Rasulullah? Saudarinya menjawab, Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah ke rumahnya itu. Kemudian makanya kenapa di Muhammadiyah terkenal namanya Darul Arqam. Nah, itu terambil dari nama seorang sahabat, Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Umar datang ke situ dengan berani, dengan tegas. Kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan bahwa dia masuk Islam. Umar juga dijuluki Al-Faruq. Al-Faruq. Kenapa dijuluki Al-Faruq? Karena Umar itu istilahnya pembeda antara yang hak dan yang batil. Termasuk sahabat yang masuk Islam dengan terang-terangan adalah Umar. Sahabat yang lain itu masuk Islam diam-diam karena takut disiksa oleh pembesar Quraisy ketika itu. Tetapi Umar karena dia sejak muda sudah disegani, ketika masuk Islam dia terang-terangan. Bahkan dia mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak terus terang saja? Bukankah kalau seandainya kita mati pun kita masuk surga? Akhirnya setelah begitu umat Islam dakwah secara terang-terangan. Umar keluar ke sekeliling Ka'bah bersama umat Islam dan bersama Hamzah. Ketika Umar masuk Islam, para sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah di rumah Abil Arqam itu semuanya bertakbir, Allahu Akbar, sampai istilahnya takbirnya itu keras dan menggema terdengar di sekeliling kota Makkah, di Ka'bah. Karena memang Nabi kita pernah berdoa, Allahumma
a'izal islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Akhirnya yang masuk Islam yaitu Umar bin Al-Khattab. Yang Umar satunya tidak masuk Islam. Bukan bi ahadil umarain, bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu orang dari dua orang yang engkau sukai. Ternyata Allah lebih memilih Umar. Nah, beliau itu ketika melewati suatu jalan, maka syaitan akan memilih jalan lain. Kenapa? Karena saking tegasnya, berbeda dengan kita yang kadang malah nattabi' khutuwati syaitan, atau terkadang kita terjatuh mengikuti langkah-langkah syaitan. Atau yang paling istilahnya di kampung itu paling lucu, terkadang ditakut-takuti dengan syaitan. Padahal itu kita itu lebih mulia dibanding syaitan. Dan syaitan itu lebih takut ketika bertemu manusia. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Cuman tetapi kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh juga takut, tetapi kita menyadari bahwasanya setan itu ada dan dia termasuk makhluk Allah. Dan setan itu bisa menggoda manusia. Di antaranya adalah bentuk godaannya was-was dalam hati, atau terkadang keinginan ingin melakukan maksiat, atau terkadang marah karena setan itu bisa masuk atau berjalan mengalir bersama darah. Nabi kita mengatakan ya jadi majrad dam, itu seperti mengalir bersama darah. Makanya ketika kita marah, kita dianjurkan untuk berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berwudu, atau kalau marahnya itu ketika berdiri disunahkan duduk merubah posisi, atau ketika duduk berdiri. Itu sahabat yang meriwayatkan ini adalah Umar. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua atau setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya balasan bagi setiap orang itu sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah itu karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia itu untuk sesuai yang dia niatkan. Pertama disebutkan di hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Maka kita pahami di sini disebutkan bahwasanya oleh pensyarah annahu ma min amilin illa walahu niyah. Tidak ada orang yang berbuat suatu perbuatan kecuali dia memiliki niat. Tetapi apa? Walakinna an-niyata takhtalifu ikhtilafan 'aziman wa tatabayanu tabayunan ba'idan kama bainas sama'i wal ardh. Tetapi niat antara satu orang dengan yang lain itu berbeda, tidak akan sama, bahkan bisa berbeda sangat jauh, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ada seseorang yang niatnya itu mulia sekali, tinggi sekali, ada yang niatnya rendah sekali. Dan beliau mengatakan terkadang ada dua orang yang melakukan ibadah yang sama, tetapi karena niatnya berbeda, pahalanya berbeda.
Contoh, ada 2 orang sholat. Yang satu dia niatnya ikhlas karena Allah, maka dia akan dapat pahalanya. Yang kedua niatnya karena ingin dilihat oleh tetangganya, bahasanya, oh mas itu rajin, atau mas itu soleh sekali, sholatnya di masjid terus. Nah, kalau yang kedua niatnya begitu, dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan itu termasuk ar-riya. Nah, orang itu begitu, terkadang melakukan hal yang sama, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Dan niat tempatnya di dalam hati. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Beliau mengatakan innallaha wad-daral akhirah fi a'malihi asy-syar'iyyah hasala lahu dzalik. Kalau dia berniat karena Allah dalam menjalankan semua amal perbuatan yang bisa bernilai ibadah itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan hal itu. Wa inna wad-dunya faqad tahsulu wa qad la tahsul. Nah, tetapi kalau dia berniat karena dunia, beliau mengatakan terkadang dia akan dapat dan terkadang dia tidak akan dapat. Makanya kita sebagai orang yang cerdas, ketika melakukan amalan yang jelas-jelas itu ibadah, kita harus berniat karena Allah. Yang amalan yang sangat jelas bernilai ibadah seperti apa? Salat, zakat, sedekah, membaca Quran, puasa, haji, umrah, menafkahi keluarga, menutup aurat. Itu semua harus diniatkan karena Allah. Dan ketika niatnya ikhlas karena Allah, beliau mengatakan itu akan didapatkan. Nah, tetapi kalau niatnya karena dunia, misalkan saya ingin umroh supaya kaya, atau saya ingin haji supaya kaya. Nah, beliau mengatakan qad tahsul wa qad la tahsul. Terkadang dia dapat dunia seperti yang dia inginkan, terkadang tidak dapat. Makanya yang paling baik adalah kita kejar akhirat, insyaallah dunianya mengejar. Kalau yang kita kejar dunianya saja kadang tidak kita dapat, apalagi akhiratnya lebih-lebih tidak kita dapat. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang dengan amal ibadahnya dia itu menginginkan balasan dunia, menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha, akan kami segerakan untuk dia sebagaimana yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi yang kami kehendaki. Itu kata Allah. Maksudnya, barang siapa yang beramal dengan amalan ibadah tetapi yang dia inginkan itu untuk kehidupan dunia atau untuk dunia, seperti umrah ingin kaya, sedekah supaya dibilang dermawan, Allah mengatakan ajalna lahu fiha, kami akan berikan hal itu. Kami akan berikan supaya orang-orang menyebutkan, oh bapak ini dermawan. Tetapi apa? Ajalna lahu fiha ma nasha, kami akan segerakan balasannya itu sebagaimana yang kami inginkan, liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Maksudnya tidak bagi semua orang, bagi siapa yang Allah kehendaki. Terkadang kita ingin itu tetapi tidak Allah kabulkan. Dan sangat tidak dianjurkan kita beramal dengan amalan-amalan ibadah tetapi untuk dengan tujuan dunia, itu tidak baik, tidak seharusnya. Kemudian Allah berfirman lagi, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Artinya,
Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha mengejar beramal untuk akhirat itu, dan dia beriman, yakin dengan akhirat itu, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya dia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi niat itu menjadi barometer semua amal. Niat itu menjadi barometer amalan hati. Jadi ada dua hadis yang sangat berkaitan. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tetapi amalan itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis yang pertama tadi yang tentang niat itu sebagai barometer amalan hati, karena niat itu berada dalam hati. Kemudian hadis yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan tetapi amalan itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Itu barometer perbuatan anggota badan, bukan hati. Makanya para ulama mengatakan hadzanil haditsan yajma'anid dina kullah. Para ulama mengatakan dua hadis itu seolah-olah telah mengumpulkan agama ini dengan lengkap. Maksudnya muaranya atau intinya agama Islam itu berkaitan dengan niat dan dengan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau misalkan saya sholat maghrib tapi 4 rakaat, apakah itu diterima oleh Allah? Kenapa tidak? Ya, Masya Allah. Di sini jamaahnya luar biasa Pak ya. Sudah paham betul. Ya betul Bapak Ibu. Ketika kita beramal tetapi tidak sesuai tuntunan, Nabi kita mengatakan fahuwa raddun, maka itu tertolak. Bahkan di hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini yang itu bukan termasuk dari agama Islam, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Atau dia membuat ritual seolah-olah seperti ritual agama Islam padahal bukan, maka itu tertolak. Kita itu hidupnya mudah, enak Bapak Ibu. Allah ciptakan kita, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mencontoh, mengikutinya. Allah sudah menjamin bagimu keselamatan dunia dan akhirat. Intinya kita itu hidup mudah. Yang Rasulullah tidak pernah lakukan, sudah tinggalkan. Mau orang mengatakan nanti kamu celakain itu, katakan tidak ada yang bisa mencelakai saya kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada saya kecuali atas izin Allah. Jadi enak kita hidup itu. Beribadah, lakukan semua yang Nabi kita ajarkan. Kemudian yang tidak ada ajarannya kita tinggalkan, sudah cukup. Hidup kita tenang, tidak banyak pikiran. Kemudian lanjutan hadisnya berbunyi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah akan dapat pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita,
maka dia hijrahnya hanya akan mendapatkan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hijrah? Beliau mengatakan al-hijratu ayyantaqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Hijrah yang sebenarnya makna yang pertama adalah seseorang berpindah dari tempat yang bukan Islami. Beliau mengatakan darul kufur, tempat kekufuran. Di situ tidak ada azan, tidak bisa mendirikan sholat. Kalau kita beribadah dilarang. Istilahnya di situ bukan tempatnya orang Islam. Hijrah ke ila daril Islam, kepada tempat orang Islam. Beliau membuat permisalan, contohnya seperti misalkan orang di Amerika, dan di sana dia tidak bisa sama sekali melakukan sholat. Yang perempuan tidak boleh berjilbab, tidak boleh membaca Al-Quran. Intinya umat Islam sangat tersiksa, terzalimi, tidak bisa sholat ini itu. Nah, yang begini itu, yang tidak bisa menampakkan keislamannya, diwajibkan pindah. Tetapi kalau saat ini Bapak Ibu di Amerika itu boleh, umat Islam bisa sholat, bahkan bisa berkerudung dengan baik, dengan benar. Bahkan umat Islam semakin berkembang. Nah, dahulu Rasulullah kenapa hijrah ke Madinah? Karena di Mekah itu disiksa, diusir, disakiti, bahkan para sahabat juga begitu. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian beliau mengatakan ketika seseorang berhijrah itu berbeda-beda hijrahnya. Yang pertama adalah seorang yang berhijrah meninggalkan negara yang dia tinggali itu memang karena Rasulullah dan karena Allah dan karena Rasulullah. Maksudnya dia berhijrah itu bukan karena dunia, bukan karena wanita, bukan ingin mendapatkan materi, tetapi karena memang ketika dia tinggal di tempat itu, dia tidak bisa mengamalkan agamanya, tidak bisa sholat. Akhirnya dia pindah ke negeri Muslim, pindah ke negeri yang umat Islam. Di situ bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Nah, itu golongan yang pertama. Makanya dikatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia pindahnya itu, hijrahnya itu betul-betul karena Allah, karena dia hanya ingin supaya bisa beribadah, bisa menyembah Allah dengan leluasa, tidak disiksa, dan supaya bisa mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ganjarannya adalah pahala. Yang kedua itu man hajara lid dunya yusibuha. Yang kedua adalah seorang yang berpindah ke suatu tempat yang lebih islami, tetapi niatnya bukan untuk supaya bisa beribadah dengan tenang, bukan untuk bisa menyembah Allah dengan tenang. Dia tidak memikirkan hal itu, tetapi dia hanya memikirkan supaya bisa mendapatkan uang banyak, supaya bisa mendapatkan makanan enak, supaya bisa mengumpulkan emas yang banyak. Misal ada seorang bernama Fulan, tinggal di suatu tempat, dia itu beragama Islam, tetapi dia di situ disiksa, tidak bisa menjalankan Islam dengan baik. Kemudian tidak bisa sholat, dilarang kalau sholat. Kemudian yang perempuan tidak boleh memakai jilbab. Nah, kemudian dia tahu ada suatu negara, di situ umat Muslim sangat leluasa beribadah, umat Muslim merdeka. Tetapi juga dia tahu di situ harta melimpah, kekayaan banyak. Nah, kemudian dia ingin pindah ke situ, tetapi niatnya bukan untuk supaya bisa beribadah dengan tenang. Dia niatnya supaya bisa mengumpulkan harta, supaya bisa hidup enak. Dia melupakan agamanya. Nah, yang begitu itu dikatakan dia hanya akan mendapatkan dunia. Bahkan oleh Syekh dikatakan qad tahsul wa qad la tahsul. Terkadang dia akan dapat dunianya dan terkadang dia tidak akan dapat. Kemudian
Yang ketiga, seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya hanya karena seorang wanita yang ingin dia nikahi. Itu juga sama. Ketika dia tidak memikirkan agamanya sama sekali, yang penting dia siap pindah ke sana supaya dapat pasangan orang sana, istri orang sana. Karena orang sana tuh katanya tinggi-tinggi sama putih-putih. Nah, ketika begitu, ya dia hanya akan dapat itu, tidak akan dapat pahala. Akan dapat itu terkadang dapat, bahkan terkadang tidak akan dapat. Kemudian, kenapa di hadis disebutkan yang pertama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya balasannya itu karena Allah dan Rasulnya, Allah akan balas. Tetapi yang seseorang yang berhijrah karena dunia atau wanita, Nabi kita menyebutnya dalam hadis, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya adalah sesuai yang dia niatkan. Kenapa tidak disebutkan maka dia hijrahnya akan mendapatkan dunia yang dia inginkan atau wanita yang dia inginkan? Sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan dia hanya akan mendapatkan seperti yang dia niatkan? Maksudnya tidak beliau detailkan. Beliau mengatakan itu karena sedikit penghinaan buat mereka yang berhijrah tetapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah enggan untuk menyebutkan balasannya adalah dunia yang dia inginkan atau wanita yang dia inginkan. Rasulullah enggan menyebutkan hal itu, tetapi kemudian mengatakan maka hijrahnya dia sesuai yang dia niatkan. Tidak Rasulullah sebutkan secara detail. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berhijrah atau berpindah atau hijrah. Beliau di sini menyebutkan hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hijrah tempat. Fa yantaqil al-insanu min makanin takthuru fihi al-ma'asi wa yakthuru fihi al-fusuq ila baladin la yujad fi dhalik. Yang pertama hijrah tempat, yaitu apa? Seseorang berpindah dari tempat yang di situ itu banyak maksiat, banyak kefasikan, ke tempat yang lebih islami, yang warganya saleh-saleh, yang warganya taat-taat. Nah, itu namanya hijrah tempat atau pindah tempat. Dan yang paling agung hijrah tempat ini adalah hijrah dari negara kufur atau tempat kekufuran ke sebuah daerah yang lebih islami. Misal sekarang yang tersiksa itu di Burma. Saudara kita di Burma itu sering disiksa sama orang-orang, kalau enggak Buddha, Hindu. Disiksa, dipukul, bahkan sebagian dibakar. Nah, ketika mereka kesakitan begitu, sebaiknya mereka hijrah, tinggal. Cuman masalahnya sekarang Bapak Ibu, negara itu punya aturan. Terkadang tidak mau menerima orang yang berpindah. Terkadang apalagi banyak persyaratannya. Kenapa sekarang berpecah-pecah? Itu memang rencana musuh-musuh Islam. Rencana orang-orang kafir. Maksudnya apa? Sengaja dipecah-pecah supaya umat Islam itu lemah. Dibuatlah negara Indonesia punya presiden sendiri. Negara mana lagi? Malaysia presiden sendiri, masing-masing punya aturan. Kalau dulu di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman Abu Bakar, itu Saudi, Yaman, Mesir, Irak, Suriah itu di bawah satu kepemimpinan dan itu negara Islam. Jadi ketika ada orang yang tersiksa di suatu tempat, tidak bisa beribadah dengan tenang, disiksa, ketika mau pindah ke tempat kaum muslimin, silahkan pindah, karena setiap orang muslim itu bersaudara. Nah, cuman sekarang saat ini
ketika kita seorang muslim, saudara kita dari Burma mau pindah ke Indonesia, itu banyak sekali macam-macam. Dibilang nanti Indonesia bikin penuh, banyak apalagi, banyak orang, macam-macam. Padahal bumi ini milik Allah, kita itu makhluk Allah. Dan yang paling penting adalah umat muslim itu bersaudara. Tetapi memang umat Islam itu semakin hari melemah, mengekor. Bahkan Nabi kita mengatakan, kalau sampai nanti umat Yahudi maupun Nasrani itu masuk ke lubang dhab, itu kalian akan mengikutinya. Itu kinayah atau permisalan. Maksudnya, apapun yang orang Yahudi Nasrani lakukan, itu sebagian dari umat Islam itu mengikuti. Sekarang ada aplikasi TikTok. Mereka membuat tren sedemikian rupa, membuat musik, joget-joget, bahkan sebagian yang sudah memakai kerudung ikut joget-joget, di video di-upload. Itu manfaatnya apa? Maaf sekali ya, maaf sekali. Ibu-ibu yang punya anak muda itu mohon dijaga. Disampaikan, "Nak, jangan kamu joget-joget kemudian kamu video, kamu upload." Itu bukan, menurut saya bukan budaya Islam. Nabi kita mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dan zuhud, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, zuhud itu adalah meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, sekarang begitu, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, jaga anak-anaknya. Jangan kemudian joget-joget, kemudian di-upload. Apalagi tidak pakai kerudung, atau sebagian ada pakai kerudung tapi pakaiannya ketat. Kalau pakaiannya ketat itu bukan menutup aurat tetapi membungkus, Pak ya. Begitu. Kalau bapak-bapak yang sepuh mungkin tidak tahu, maksudnya tidak tahu zaman sekarang bagaimana. Kalau yang muda-muda seperti saya sama Mas ini, Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Jayan. Punya aplikasi TikTok, Mas? Oh enggak, bagus. Aman. Kalau Instagram punya? Kalau Instagram istilahnya, Instagram itu masih mending, tidak separah TikTok ya. Maksudnya begini, ketika kita merasa lemah gitu, maksudnya ketika kita melihat, memandang yang tidak menutup aurat, itu berdosa. Nah, ketika kita merasa lemah di situ, sebaiknya kita sadar, tutup celah untuk itu. Jangan pakai aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, atau kalau mau pakai, silahkan sangat berhati-hati, pilih atau follow akun-akun yang menyebar kebaikan. Banyak ustadz yang mempunyai TikTok, punya Instagram, itu punya. Tetapi mereka sebagian yang memegang itu adminnya, supaya yang penting bisa menyebar dakwahnya dan ustadz tidak perlu memegang. Atau mereka sangat hati-hati, mereka tahu ini boleh dilihat, ini tidak. Karena di aplikasi itu bercampur Bapak Ibu. Kadang kita nggak mau lihat, cuman ketika scroll begitu kadang muncul lewat mbak-mbak bajunya mepet atau pakai kaos segini, begitu. Zaman sekarang godaannya lebih berat dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu bapak-bapak atau mas-mas seperti saya yang masih muda tidur di rumah, itu ketika mau tidur itu tidak ada dosa, tidak punya peluang berdosa. Tidur. Kalau sekarang tidur pegang HP itu yang dilihat bisa macam-macam, itu bisa berdosa. Maksudnya tiduran. Begitu. Sudah Isya Pak ya? Tadi sampai mana? Saya selesaikan Pak ya.
2 menit Pak ya. Yang kedua, jadi yang pertama hijrah meninggalkan tempat. Yang kedua, mana tadi? Tadi kan kita berpindah dari negara kekufuran ke negara yang muslimnya banyak. Nah, pertanyaan, boleh nggak kita masuk ke negara istilahnya yang mayoritas negara kafir? Kenapa kita katakan negara kafir? Itu istilah memang. Kafir itu istilah dalam Islam. Seperti Amerika, Australia, itu bisa disebut negara kafir. Nah, boleh nggak kita ke sana? Boleh, dengan syarat ada tujuan yang jelas dan itu penting. Seperti misalkan untuk berobat atau untuk belajar, tetapi kita harus hati-hati sudah punya ilmu agamanya. Karena sebagian yang tidak punya ilmu agamanya ketika masuk ke negara tertentu, di situ semua lebih terbuka. Nun sewu di negara sana itu orang ciuman di pinggir jalan, itu biasa Pak. Nah, ketika agamanya seorang tidak kuat, ketika ke sana dikhawatirkan terpeleset, terjatuh, kemudian lebih kacau, lebih rusak. Makanya kita ketika tinggal di negara Indonesia itu tenang. Masyarakat muslim banyak, meskipun ada tetangga yang Nasrani, itu di sini masih aman. Maksudnya tidak separah di negara yang lain. Begitu dulu, sudah waktu Isya, terpaksa kita tutup, cukupkan demikian. Intinya kita syukuri, kita hidup di Indonesia, mayoritas muslim, kita bisa sholat dengan tenang, tidak disiksa. Sebagian saudara kita di Burma, di Thailand, itu ada yang kalau mengaji, atau bahkan di Cina, di Uighur, itu umat muslim disiksa Pak. Kenapa? Karena dia Islam disiksa. Jadi betul, umat Islam itu ketika banyak, tenang, dihormati. Paling difitnah macam-macam. Difitnah radikal kah, difitnah tidak toleran kah. Tetapi ketika umat Islam minoritas sedikit, itu bakal disiksa. Nah, kita umat Islam di Indonesia itu mayoritas, tetapi kita tidak pernah menyiksa orang Nasrani, tidak pernah menyiksa orang Katolik, tidak pernah menyiksa orang Buddha. Begitu, makanya Islam disebutkan Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semuanya. Tetapi kita harus sadar bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kita itu berislam dengan baik. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kalian itu mengikuti mereka. Makanya mereka terus ada misionaris, kemudian kalau yang di kampung-kampung yang miskin bagi mie kardus macam-macam dengan tujuan nanti pindah agama. Yahudi membuat propaganda, membuat film, membuat aplikasi yang intinya merusak anak muda, merusak perempuan. Ketika perempuan rusak, nanti keturunannya rusak. Makanya Muhammadiyah mengatakan apa? Perempuan itu tiangnya negara, tiang utamanya negara. Ketika perempuan-perempuan baik, insya Allah anak keturunannya baik. Bapak-bapak akan menjadi. Tapi juga selain perempuan, bapak-bapak juga punya peran penting. Intinya semua kita bertanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.